Itu yang mengibatkan aku datang ke desa ini untuk menenangkan hati aku, menjernihkan pikiran aku. Karena aku mencintai adikku sendiri. Ternyata kita bukan sekandung ataupun saudara. Ternyata selama ini kita bukan saudara sekandung. Dan apa yang aku takutkan selama ini, aku takut kalau sebenarnya cintaku bertepuk sebelah tangan. Aduh, capek banget ya. Aduh, mana tenggorokan kering banget lagi. Aduh. Aduh. Masih jam berapa ini? Aduh. Mana rumahnya masih jauh lagi. Aduh. Kenapa jadi berkunang-kunang gini? Bahaya nih. Mending aku duduk aja deh. Aduh. Sisiran dulu yang cantik sebelum ketemu sama Mas Ferry, sang pujaan hati aku. Coba deh aku lihat bedak aku dulu. Gimana sih bukanya? Tuh kan, aku udah cantik. Bedak aku kok kurang putih ya? Gini udah cantik. Biasanya jam-jam segini Mas Ferry itu baru selesai ngajarin anak-anak itu ngaji. Jadi kesempatan buat aku untuk ketemu Mas Ferryku yang terlope-lope. Udah cantik, tinggal pakai kacamata super badai aku. Mas Ferry, aku datang buat nemenin Mas Ferry itu ngajar ngaji di sini. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara dan masih Jarum jagung sudah hampir panen. Di sawah juga tumbuh subur tanpa penyakit. Tidur. Ini wanita tiduran apa pingsan? Kok sampai kopernya sampai miring kayak gini? Coba aku bangunin aja ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pasti pingsan.
Mana nggak ada orang lagi. Nanti kalau ada orang lihat, nanti pikirnya macam-macam. Nanti disangkanya aku ngapa-ngapain nanti ya. Tapi gak apa-apa. Demi menolong seseorang, aku harus ambil resiko. Assalamualaikum, Mbak. 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 Assalamualaikum, Mbak. Loh. Dek Putri. Dek, bangun, Dek. Ngapain pingsan di sini? Astaga. Aduh, Dek Putri. Dek, bangun, Dek. Astaga. Berat banget kopernya. Dek, bangun, Dek. Ini Mas, Dek. Dek, ngapain pingsan di jalan, Dek? Dek, bangun, Dek. Yaudah, langsung aku bawa ke rumah aja ya. Sini, Dek. Aduh, kamu, Dek. Aduh, susah. Aduh. Kehidupan kok ya gini-gini aja, Cece. Memangnya kenapa kehidupan kamu, Ovi? Ya nggak ada peningkatan. Itu mungkin hanya kehidupan kamu yang seperti itu, Vi. Bukan buat aku, Vi. Kalau aku hidupnya itu biasa-biasa aja kok. Hidup itu gak usah dipikirin. Yang penting kita bisa makan, sudah alhamdulillah. Dan kamu juga harus bersyukur, Ovi. Hah? Mas Ferry? Bener Mas Ferry kok? Hah? Aku nggak salah lihat ya? Lelaki yang diidam-idamkan aku, yang soleh dan guru ngaji di desa ini, barusan lagi menggendong wanita yang bukan wanita desa ini. Aduh, kok lemes aku ya? Kayak nggak punya tenaga. Aku pikir lelaki seperti Mas Ferry itu tidak mempunyai hasrat yang berlebihan kepada wanita. Tetapi ini kali ini kok beda ya? Aku baru pertama kali ini lihat Mas Ferry itu menggendong wanita yang wanitanya itu asing. Aku nggak bisa tinggal diam, Mas Ferry. Aku bakalan balas perlakuan Mas Ferry ini dan aku bakalan omongin ke semua satu desa ini. Kalau Mas Ferry itu sudah membuat hal-hal yang negatif yang bisa mencemari nama baik desa ini. Kira-kira wanita itu siapa ya? Penasaran? Putri, Dek Putri. Sebentar aku ambilin bantal. Dek Putri, Bangun. Oh iya, kopernya Dek Putri masih ada di gubuk. Tunggu di sini dulu ya. Mas ambil kopernya dulu. Aduh. Oh, Mas Ferry, takut. Alhamdulillah, Mas Ferry nggak ngeliat aku. Ngomong-ngomong, Mas Ferry mau kemana ya? Kenapa perempuan itu ditinggal sendirian di rumahnya Mas Ferry? Pakai acara tidur-tidur segala lagi. Bilang aja kalau kamu itu pengen digendong sama Mas Ferry. Kasih tahu aja Mang Ovi. Kan Mas Ferry itu ponakannya Mang Ovi. Jadi ini kesempatan buat aku untuk balas dendam karena cinta aku ini sudah disakiti oleh Mas Ferry. bersyukur yang gimana, Ci? Atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa, Ovi? Karena kalau sudah rezeki diturunkan oleh Allah, kun fayakun, Ovi. Yang terjadi maka terjadilah.
Berarti sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai pergerakan ekonomi di mana kamu nggak punya kerjaan. Tuh, warung aku tutup. Udah. Makanya, Ce. Kita harus tetap bersyukur, Ovi. Bersyukur kamu, Ce. Wah, Pak, Ce. Kamu sungguh sahabat yang membuat pikiranku terang benderang. Walaupun kadang ide jeglek kamu itu bikin aku pusing. Ovi, mending kamu cari pekerjaan yang lebih layak dari sebelumnya deh, Ovi. Oh, soalnya kenapa, Ovi? Kenapa, Pak C? Kamu itu kan masih belum mempunyai istri. Iya, Pak C. Seharusnya di usia kamu yang sudah 30 lebih seperti sekarang ini, kamu seharusnya sudah menimang cucu. 30, umur 30 tahun menimang cucu, Pak C. Lalu nikahnya maksud kamu 12 tahun. Nah, umur 30 udah nimang cucu. Maksud kamu aku nikahnya umur 16 gitu. Umur 15. Terus kenapa? Ada masalah? Lu ya masalah toh, C. Jelas-jelas ini masalah. Makanya, C, dulu di sekolah kamu jangan cuma makan pisang doang. Memangnya harus makan apa, Opi? Iya, kali-kali kamu bisa makan baut, engkol, stang gitu. Oi, biar agak ekstrim, C. Debus aku yo. Kalau gitu aku harus belajar sama Lim. Ovi. Kenapa nih? Kerasukan nih orang. Pasti kerasukan nih orang. Tarik nafas dalam-dalam. Buang. Bentar, Mang Ovi. Gaswat, Mang. Aduh, ponaan Mang Ovi itu ternyata dia itu gendong perempuan, Mang. Apa? Iya, Mang, bener. Apa? Hah? Telat, C. Bener, Mang, ini serius, Mang. Aku bicara ini serius. Aku barusan ngeliat ponaannya Mang Ovi itu lagi gendong dan bawa perempuan masuk ke rumah yang Mang Ovi Udah, ponaannya Vina. itu tempatin. Kamu gak usah mengada-ngada. Maksud dia itu orangnya alim, Vina. Iya, bener, Vin. Dia itu ahli agama. Kamu gak usah ngomongin orang seburuk mungkin seperti ini, Vina. Astaga, aku ini nggak bohong. Aku berani swear. Kalau ponaannya Mang Ovi yang sebagai guru ngaji dan ahli agama itu sudah membawa perempuan masuk ke dalam rumahnya. Vin. Mang, hati-hati ya, Mang. Kalau sudah wanita itu berduaan bersama laki-laki di dalam rumahnya, dan apalagi wanitanya itu sudah digendong-gendong, aduh, Mang, itu bisa mencemarkan nama baik di desa ini. Betul juga tuh, Vi. Kita itu tidak boleh melihat orang dari casingnya saja, Vi. Siapa tahu si Ferry itu orangnya sama saja seperti kita, Vi. Sama-sama gak jelas. Iya, sama-sama suka sama wanita. Jangan sekate-kate kalau ngomong kamu. Memangnya kita itu suka sama laki-laki? Kita itu juga sama-sama suka sama perempuan. Enggak, bukan seperti ini. Sebentar. Vin, kamu yakin? Vin, kita itu kan, tolonglah Vin, jangan sampai memperburuk keadaan ataupun menjelek-jelekkan status orang, Vin. Enggak, Mang. Enggak ada untungnya buat aku menjelekkan ponaannya Mang Ovi ini sebagai guru ngaji di desa ini. Atau jangan-jangan Mas Ferry itu juga punya hasrat ya sebagai lelaki? Ya, namanya aja guru ngaji, tetapi hasratnya sesama wanita itu mau. Ups. Ovi, bisa jadi tuh, Vi. Mending ada bagusnya kamu itu ngecek ke rumah kamu, perempuan itu ada atau tidak di rumah kamu, Vi. Iya bener, Mang. Karena ini menyangkut nama baiknya Mang Ovi sebagai warga di desa ini. Nah, kamu harus tahu, Vi, desa kita itu harus bersih dari sisi negatif, Ovi. Ovi, meskipun kamu itu adalah sahabat aku harus memperjuangkan desa ini, Ovi. Aku harus ikut mengusir ponakan kamu itu. Betul sekali. Kalau Mang Ovi ini tidak bisa membawa sisi positif ke desa ini, mending Mang Ovi ini juga pergi dari desa ini. Karena kita ini nggak mau punya warga yang membawa sisi buruk, sisi negatif.
Tapi benar apa yang dikatakan oleh kamu, Vin? Kalau si Ferry itu sedang berduaan dengan perempuan, Vin. Pak C, ya bener lah. Aku nggak mungkin untuk menjelek-jelekkan orang yang aku suka. Tetapi C, kali ini tuh beda. Mas Ferry itu bener membawa perempuan ke dalam rumahnya. Dan Mas Ferry itu sudah membuat hatiku ini patah, hatiku ini rapuh. Karena aku melihat Mas Ferry itu bagaikan lelaki idaman yang pandai mengajar anak-anak itu ngaji. Udahlah C, sekarang kita harus cepat ikutin Mang Ovi. Kamu penasaran kan sama perempuannya seperti apa? Cantik nggak? Cantik sih. Udah cepet-cepet. Kita harus cepet nyusul Mang Ovi. Kita harus usir perempuan itu dari desa ini sebelum melakukan hal-hal yang negatif. Yuk. Ayo Pak C di depan. Rumahku kosong, Neng. Nggak tahu. Neng, istriku lagi pergi, Neng. Untung masih gak diambil orang. Putri udah siuman belum ya? Jadi khawatir sama keadaannya. Astagfirullah, Dek Putri masih belum bangun. Minyak telon mah gak ada lagi. Dek Putri, Dek, bangun Dek. Dek Putri. Suhunya normal. Mungkin akibat dehidrasi karena puasa. Dek, bangun Dek. Dek, bangun. Ini Mas. Siuman. Udah, duduk dulu ya. Kamu kenapa sampai pingsan di gubuk? Mas Ferry, Iya. aku mau nyusulin Mas Ferry. Kok kamu nggak bilang-bilang sama Mas kalau mau nyusulin Mas ke sini? Kalau tahu kamu mau ke sini, kan pasti Mas jemput. Atau aku nyuruh Mang Ovi untuk jemput kamu. Ya kan aku mau kasih surprise sama Mas Ferry. Lagian aku udah libur kuliah juga, Mas. Kayak anak kecil aja kamu kasih surprise. Iya, Mas sudah dewasa juga. Mas Ferry tahu nggak, aku tuh kesepian tahu di rumah. Mas Ferry kapan sih pulang? Udah, kakak ini mau nenangin diri dulu. Kakak nggak mau berkecimpung dalam dunia politik, dalam ekonomi, dan juga kakak nggak mau terlibat dalam urusan kantor. Jadi di sini kakak merasa hidup tenang, mengajar anak-anak kecil mengaji. Itu buat kakak tersenyum, buat kakak senang, dan buat hati kakak ini sejuk. Jadi Mas Ferry nggak senang kalau kumpul sama aku. Mas Ferry nggak senang kalau tiap hari sama aku. Mas Ferry nggak kasihan aku sendirian di sana. Mas Ferry nggak pernah bilang seperti itu deh Putri. Tapi kakak merasa hati kakak dan pikiran kakak tenang jika ada di sini. Aku yang nggak tenang kalau jauh dari Mas Ferry. Kok bisa? Kan kamu banyak teman-temannya, pergi ke mall, shopping sama teman-temannya, jalan-jalan ke sana. Ya kan? Nggak asik. Aku maunya main sama Mas Ferry. Kita udah dewasa. Kita bukan waktunya untuk main-main lagi, Dek. Mas Ferry selalu gitu deh. Kan aku maunya selalu di samping Mas Ferry. Emang salah ya? Kalau aku selalu pengen sama Mas Ferry. Aku tuh maunya kemana-mana sama Mas Ferry, ngapain aja sama Mas Ferry, jalan-jalan. Bahkan aku maunya tuh cerita sama Mas Ferry. Aku nggak percaya Mas sama teman-teman aku. Nggak salah deh Put. Kakak juga ingin selalu bersama kamu. Tapi kakak hanya ingin menenangkan diri. Karena kakak sudah berpikir yang enggak. Tentang? Kamu nggak perlu tahu.
Ya ampun. Mang Ovi, Den. Salim. apa kabar Mang Ovi? Kabar Mamang baik. Ya ampun, Den, Non. Mamang kira Aden telah membawa perempuan yang gak benar Loh. datang ke rumah Mamang gitu. Emang ada apa, Mang? Ya soalnya warga di sini udah pada menyangka dan bercerita tentang Aden yang tidak-tidak, tentang Aden yang membawa seorang gadis ke rumah gitu. Loh. Siapa yang bikin fitnah itu, Mang? Ya Romi sama Vina tadi. Loh, kapan mereka tahu kalau aku bawa wanita ke sini? Ya tadinya Mamang sempat berpikiran yang tidak-tidak tentang Aden. Loh, berpikiran apa, Mang? Ya soalnya kan mereka. Oh ya. Aku ngerti maksud Mamang, aku ngerti. Orang-orang nyangkanya aku membawa perempuan ke rumah Mamang dan aku itu ngapa-ngapain dengan perempuan itu kan? Nah itu dia, Den. Kan Aden. Siapa yang ngomong Vina sama Romi itu? Ada lagi orangnya? Tadinya si Vina, mungkin dia kelihatan Aden membawa non putri seperti itu. Ini salah paham, Mang. Ini salah paham. Mereka itu kan nggak tahu sama adik Putri. Dan mereka itu nggak tahu hubungan aku sama adik Putri bagaimana. Jadi mereka itu sudah menimbulkan fitnah terhadap kita. Mang. Tadi gini, Mang. Dek Putri ini pingsan di gubuk di jalan. Jadi aku gotong aja, Mang, pulang. Kan kasihan. Jadi non putri pingsan di jalan gitu, Den. Iya, Mang. Kalau nggak pingsan ngapain dia aku gendong, Mang? Lagian non sih kesini gak pakai bilang, kan bisa dijemput sama Aden. Ataupun Betul. aku yang jemput. Mang, kok jadi marah-marah sama aku sih? Aku kesini kan mau nyusulin Mas Ferry. Ya tadinya kan tidak akan timbul seperti kejadian seperti ini, Non. Kan warga-warga di sini jadinya seudon tentang Aden. Aden di sini sebagai ustadz. Tahu? Gini, Mang. Gini, Mang. Salahin aja warga di sini, ngapain pakai nyalain Mas Ferry? Udah, Dek. Kita itu nggak harus menyalahin mereka juga. Mereka itu kan ketidaktahuan mereka, tapi mereka itu sudah menyimpulkan ke hal-hal yang aneh. Udah, bentar ya. Aku ngomong sama Mang bentar ya. Mang, Mamang lapor sama Pak RT aja dulu ya, agar fitnah yang sudah ditimbulkan di masyarakat itu segera hilang. Yo harus toh, Den. Ya udah, buruan, Mang. Soalnya ini kan menyangkut Mamang dan Aden di sini. Ya, buruan, Mang. Bentar ya. Iya, Mang. Mas Ferry, Mas Ferry kok betah sih tinggal di desa ini? Mas Ferry udah denger sendiri kan? Warganya aja itu nggak bersahabat. Kalau memang mereka itu melihat sesuatu yang mereka tidak tahu, harusnya mereka tanya dulu dong. Nggak boleh harus langsung menyimpulkan kalau mereka itu benar. Harusnya tanya dulu, dia siapa, ngapain bawa dia ke rumah Mas Ferry. Itu kan baru bener. Makanya suruh tuh warga-warga sekolah yang tinggi biar paham caranya berpikir yang baik dan benar. Dek Putri. Ini desa, bukan kota. Kalau di kota, mereka itu hidup masing-masing. Mereka itu gak peduli dengan sekitarnya. Yang penting hidupnya aman, tidak diganggu. Tapi kalau di sini kebersamaan itu nomor satu. Sifat gotong royong itu masih ada. Sifat silaturahmi, solidaritas antar tetangga itu masih ada. Sangat kental di sini. Bisa dibilang itu masyarakat di sini ini masih fanatik. Iya, aku tahu Mas, aku tahu. Tapi aku nggak suka aja dong cara mereka berpikir kayak gitu. Mana Vina? Perempuan ini yang tadi digendong sama Mas Ferry. Oh, Ferry, ternyata betul apa kata si Vina. Kamu itu sebenarnya itu dihormati di sini, Ferry, karena kamu mencerdaskan anak-anak kecil di sini untuk dia tahu belajar ngaji. Kenapa kamu malah bawa perempuan asing ke sini, Ferry? Kalian berdua itu siapa? Datang pakai marah-marah lagi. Astagfirullah, udah. Kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Gini, Mang Romi, Vina, kita itu nggak ada hubungan apa-apa. Kita tidak berbuat apa-apa. Aku cuma membantu adikku ini. Ini adikku. Bohong.
Si Vina ngelihat dengan mata kepalanya sendiri kalau kamu dan perempuan ini lagi rangkul-rangkulan. Kamu jangan nyolot ya kalau ngomong. Mas Ferry ini nggak bohong. Aku ini adiknya Mas Ferry. Dia itu pingsan di gubuk. Nah, terpaksa aku gendong sampai ke rumah. Masa iya aku tinggalin di jalan adikku sendiri? Mas Ferry, sebelumnya aku mohon maaf ya sama Mas Ferry. Bukannya aku itu mau ikut campur urusan Mas Ferry, tetapi Mas Ferry itu nggak lumrah kalau Mas Ferry itu menggendong wanita ini itu sampai ke depan rumah atau ke dalam rumah Mas Ferry. Nyolot banget jadi cewek. Minggir Mas, minggir. Aduh. Mbak, kami tuh nggak kenal sama saya. Saya tadi emang beneran pingsan. Saya tuh dari kota datang ke sini mau nyusulin mas aku. Udah denger kan alasannya? Jadi kalian tuh nggak usah marah-marah, nggak usah pakai nada tinggi, slow. Kalian Ribut. itu siapa berani Udah. menasehati kita? Iya, gini. Ini ada kesalahpahaman di antara kita. Kalian tidak tahu kan kalau hubungan kita itu adalah kakak beradik. Dan Mang Romi Pace, saya minta tolong. Dan untuk Vina saya juga minta tolong. Jangan menyebarkan fitnah lagi. Kita itu beneran adik kakak. Tuh kan, beneran. Apa kataku? Kamu itu cuman mengada-ngada. Tuh buktinya, dia itu adalah adik kakak. Hukumnya itu tidak haram, Vina. Betul. Nah gitu dong mas dari tadi. Pace, kamu itu seenaknya aja ya percaya sama mulutnya Mas Ferry ini. Mas Ferry itu di sini sebagai guru ngaji. Aku kecewa besar karena aku sudah menaruh hati kepada Mas Ferry. Aku selama Mas Ferry tinggal di sini, aku itu mengagumi Mas Ferry. Aku pikir Mas Ferry ini tidak punya hasrat kepada wanita seperti lelaki-lelaki yang lain. Tetapi Mas Ferry itu sudah mencoreng nama Mas Ferry sebagai guru ngaji di sini. Mas Ferry itu menggendong wanita sampai ke dalam rumahnya. Astagfirullah. Emang mas mau kalau udah percaya kayak gitu? Enggak. Gini Vina, kamu memang susah dibilangin ya. Aku sudah bilang sama kamu bahwa dia itu adik aku. Aku harus ngomong berapa kali terhadap kamu agar kamu percaya bahwa kita itu adalah saudara. Betul. Hah? Enggak. Dan aku nggak bakalan percaya sedikit pun kata-kata yang keluar dari mulut manisnya Mas Ferry. Mas Ferry itu pandai berbolak-balikan omongan manis Mas Ferry. Kalau kamu tidak mau percaya akan kata-kataku dari tadi, kamu akan terjebak di situasi mulutmu harimaumu. Karena kamu mengakibatkan fitnah. Mas, bukti kalau memang kalian kakak beradik itu apa? Tunjukkan kepada kita. Kenapa? Kalau Mas Ferry ini memang mempunyai adik, kenapa Mas Ferry itu nggak bersama adiknya semenjak tinggal di desa ini? Karena dia berbohong, Vina. Kalau Mas, mohon maaf ya sebenarnya aku nggak ikut Mas Ferry ke sini karena aku emang lagi kuliah di kota. Baru-baru ini aku baru dapat liburan semester. Sudah dek. Nggak perlu dijelasin sama mereka. Ya mereka walaupun percaya, kita jelasin bagaimanapun, mereka itu tidak akan percaya. Karena apa? Pikiran mereka sudah dibutakan oleh fitnah tersebut. Lihatin dong mas. Biarlah kirim ke semua warga di sini. sesuka mereka. Tapi jika kita terbukti tidak salah, biar mereka menanggung itu semuanya. Mas, udahlah mas, pulang aja yuk ke kota. Sudah deh, kita selesaikan masalah dulu di sini. Baru kalau kita mau pulang, kita pulang. Kalau kita lari dari masalah, kita akan selalu kabur dari masalah. Tidak bisa menghadapi masalah. Ya udah, kita selesaikan dulu. Tapi setelah ini mas janji ya pulang sama aku ya. Iya. Ya udah. Motor putih, aku senangi. Banyak wanita desa yang aku senangi juga. Kamu harus bersih dulu ya. Soalnya kalau nggak bersih, RT muda ini jadi malu. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gosok. Ada apa Pak Ovi? Gosok motor mulu Pak RT. Iya Pak Ovi. Soalnya saya selaku RT
itu harus menjaga kebersihan di lingkungan warga maupun lingkungan sendiri serta motor sendiri. Ini motor putih sama Seputih, Pak RT. seputih hati saya. Oh iya, baik Pak RT. Saya niat bekerja jadi RT Iya Pak RT. hanya untuk mensejahterakan masyarakat sini serta tulus. Iya, saya mengerti Pak RT. Maka dari itu Pak RT, saya kesini untuk memberitahukan, lapor Pak RT gitu Pak RT ya. Laporan diterima. Iya, laporan kali ini Pak RT, Ya. saya mengabarkan dan melapor ke Pak RT bahwasanya non saya yang dari kota itu datang ke sini Pak RT. Nah, terus gimana? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman Pak RT. Soalnya Pak RT tahulah saya harus menjaga nama baik desa sini gitu Pak RT. Ya. Pak RT, saya mohon datang ke rumah terlebih dahulu dikarenakan supaya Pak RT tahu yang mana orangnya gitu Pak RT. Ya. Saya harus mengecek warga baru di sini. Ya Pak RT. Soalnya saya jadi RT takut saya itu rukun tetangga. Jadi saya itu harus bisa merukunkan warga saya. Benar Pak RT. Maka dari itu mari ikut saya Pak RT. Takutnya Kenapa? timbul fitnah. Nah, justru itu Pak RT. Karena takutnya ada fitnah-fitnah Pak RT. Ya udah. Mari Pak RT. Jadi adik kamu yang dari luar kota itu datang ke sini. non Pak RT. Non datang ke sini. Iya Pak RT. Bakalan tidur di sini. Iya gitu Pak Nah, RT. ya. Siapa namanya? Namanya Bebivki Putri Pak RT. Ya, ya udah, yuk. Saya boleh bonceng Pak RT? Boleh, boleh. Oh, makasih Pak RT. Udah, Iya Pak RT. pegangan ya. Iya Pak RT. Mbak Vina sama Romi ini. Nah, ini Pak RT udah datang. Nah, kebetulan nih Pak RT datang nih. Lapor Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Rame-rame di sini? Seperti ini Pak RT. Saya itu sebagai warga di sini, saya itu mau mengamankan desa ini. Guru ngaji di desa ini itu sudah berbuat hal-hal yang negatif Pak RT. Nah, tolong dijaga ya. Bulan puasa, bulan Ramadan yang penuh berkah, itu tidak boleh menfitnah orang tanpa ada bukti nyata. Betul. Oh ya, banyak itu dari mana ya? Kenalin Pak RT, saya dari kota, saya adiknya Mas Ferry. Oh, adiknya Iya. Mas Ferry. Pak RT. Itu kan Mbak Vina itu tidak boleh menuduh orang sembarangan. Menuduh sama dengan fitnah. Dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, tuh, dengerin tuh Mbak Vina. Aku dari awal sudah memang tidak percaya sama Neng Vina. Udah gini aja. Di sini saya itu jadi RT ya. Saya tidak membela siapapun di sini. Tidak membela sebelah pihak, ngerti ya? Saya selaku RT di sini hanya ingin merukunkan masyarakat saya. Tidak ada rasa timbul fitnah, curiga ke kanan ke kiri, itu tidak baik. Lebih baik kita hidup itu cari tenang. Kalau kita hidupnya sudah tenang, Mas, Mbak Vina, Iya, pasti rezeki juga ikut lancar. Ngerti kan? Ngerti Pak? Nah, Pak RT, iya Mas Heri, ada apa? sebelumnya saya mohon maaf Pak RT. Saya ingin mengundurkan diri sebagai seorang guru ngaji Pak RT. Loh, Karena kalianlah yang memilih saya sebagai seorang guru ngaji di sini, guru ngaji anak-anak di sini. Tapi dengan kejadian seperti ini, rasanya saya sudah tidak pantas menjadi seorang guru ngaji di sini. mohon maaf, Mas Ferry. Kalau Mas Ferry itu mengundurkan diri,
sebagai guru ngaji di sini, bagaimana nasib anak-anak di sini? Pasti ada yang akan mengajari mereka untuk mengaji. Dan sekarang dengan kejadian seperti ini, saya sangat terpukul sebagai seorang guru ngaji yang sudah difitnah yang enggak oleh Mbak Vina. Iya Pak RT. Ini gimana? Sebenarnya Mas Ferry, saya sebagai RT itu cukup berat untuk melepaskan Mas Ferry itu memundurkan diri sebagai guru ngaji. Soalnya lantunan azannya Mas Ferry itu menyentuh hati Pak RT. Kalau masalah azan itu perkara mudah Pak RT. Saya kan sering ke musola. Jadi saya akan siap selalu azan. Tapi untuk masalah ya menjadi guru ngaji, saya mohon maaf Pak RT. Mungkin ada orang yang lebih tepat daripada saya dan orang yang lebih baik daripada saya untuk mengajari anak-anak untuk mengaji Pak RT. Iya Mas Ferry, saya tidak bisa memaksa kehendak orang lain. Kalau Mas Ferry sudah pengen memundurkan diri sebagai guru ngaji, tidak apa-apa. Mudah-mudahan ada penggantinya guru ngaji di sini. Yang saya takutkan, bagaimana masa depan anak-anak nanti kalau tidak bisa ngaji. Suatu saat kalau anak laki-laki pasti itu bakalan mendoakan orang tuanya. Gini Pak RT, menurut saya Pak Ali lebih cocok sebagai guru ngaji di sini karena beliau adalah tokoh masyarakat agama di sini. Saya rasa beliau akan mau untuk mengajari anak-anak untuk mengaji. Biar saya sendiri yang akan menemui Pak Ali untuk mengobrol masalah ini. Ya, benar sekali. Ya udah, sekarang bubar. Udah tidak ada fitnah lagi di sini. Saya tidak suka ada fitnah. Ya, terima kasih Pak RT. Ingat, fitnah itu kejam. Ya Pak. Ngerti? Ngerti Pak. Udah bubar. Iya Pak. Masalah ini sudah clear. Dan Mbak ini itu adiknya Mas Ferry. Jangan sampai ada fitnah lagi ke kanan, ke kiri, ke selatan. Saya tidak suka. Hidup itu harus tenang dan damai. Kita tinggal nunggu berapa hari lagi untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan. Ya, percuma kalian puasa kalau kelakuannya kalian menuduh orang, memfitnah orang. Itu tidak baik. Udah, bubar. Ayo, Mas Ferry dan Mbaknya, saya pamit dulu ya. Iya, terima kasih Pak RT. Ya, sama-sama. Makasih Pak RT. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar. Iya Pak. Mas Ferry, Mang Ovi, Mbaknya, sebelumnya saya minta maaf ya udah ngefitnah Mas Ferry. Mungkin atas tajamnya lisan saya bisa menyakiti hati Mas Ferry sama Mbak ini. Gini Mbak Vina, lain kali bertanyalah lebih dahulu sebelum Mbak Vina itu tahu situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana. Mbak Vina langsung menyebarkan hal yang enggak terhadap kita, menuduh kita yang enggak. Dan Mbak Vina tidak tahu asal-usul kita. Terus Mbak Vina langsung main nuduh-nuduh kita. Lain kali Mbak Vina itu harus tahu terlebih dahulu baru menyimpulkan sesuatu. Jika Mbak Vina menyimpulkan sesuatu tanpa Mbak Vina tahu apa kondisinya, Mbak Vina akan terjerat dalam fitnah. Iya Mas. Ovi. Mbak, Mang, sekali lagi saya minta maaf ya, saya permisi dulu. Ayo Pak C. Waalaikumsalam. Aku seperti ini karena aku kemakan omongan dia, kawanku. Gak tahu. Kamu gak marah kan, kawanku? Aku marah. Udah kamu pergi aja. Aku lagi bad mood. Gak mau. Enggak. Udah pergi. Maafin saya ya, Mas. Iya. Maafin saya, Neng. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Dek, kita duduk dulu yuk. Yuk. Dan Ya ada apa Mang? mungkin ini adalah waktunya dimana Aden dan Non harus tahu kebenaran yang Mamang tutup-tutupi sebelum-sebelumnya. Kebenaran apa, Mang? Kebenaran apa itu Mang? Sebenarnya Aden dan Non ini bukan saudara kandung. Dan kalian berdua dulunya ditemukan di pinggir jalan.
di tempat yang berbeda. Ah, Mamang, jangan bercanda. Mang, Nggak lucu. ini bukan saatnya untuk bercanda, Mang. Tahu nih. Mamang itu harus serius, Mang. Ini masalah hidup kita berdua. Mamang itu jangan pernah bermain-main dalam hidup seseorang. Dan Mamang benar-benar menyesal menutup-nutupi kebenaran yang mestinya Aden dan Non ketahui sejak dulu. Ini adalah amanat dari orang tua kalian berdua. Ya tapi Mang, tapi kenapa harus ditutup-tutupi? Kenapa Mamang nggak bilang sama kita dari dulu? Terus kita itu siapa, Mang? Sebenarnya Mamang juga nggak tahu. Yang Mamang tahu, kalian itu bukan saudara, bukan saudara, bukan sekandung yang ditemukan di tempat berbeda dan diselamatkan oleh orang tua asuh kalian yang sengaja dulu-dulunya dititipkan amanah itu kepada Mamang. Dan mungkin saat inilah umur kalian udah pada matang dan bisa berpikir lebih dewasa. Ya Mamang harusnya memberitahukan ini kepada kalian. Dan mohon maaf sebelumnya, Non. Mamang mohon maaf sebelum-sebelumnya. Berarti aku sama Mas Ferry ini nggak ada hubungan darah. Kita bukan kakak beradik sekandung gitu, enggak? Tidak, Non. Pantas saja diriku kenapa mencintai adikku sendiri. Itu yang mengibatkan aku datang ke desa ini untuk menenangkan hati aku, menjernihkan pikiran aku. Karena aku mencintai adikku sendiri. Ternyata kita bukan sekandung ataupun saudara. Apa, Mas? Mas Ferry ngomong apa? Mas Ferry ngomong apa? Coba dong diulangi lagi. Aku mencintai kamu, Dek Putri. Maafin Mas kamu ini. Ya udah, Den. Non. Mamang udah menjelaskan semuanya dan Mamang udah lega. Kalian tinggal berpikir sendiri, kalian udah pada dewasa. Ya udah, Mamang masuk ke dalam dulu. Apa adik marah terhadap Mas yang mencintai adik? Aku nggak marah, Mas. Aku nggak marah sama sekali. Cuma aku nggak percaya aja. Aku masih shock. Ternyata selama ini kita bukan saudara sekandung. Dan apa yang aku takutkan selama ini, aku takut kalau sebenarnya cintaku bertepuk sebelah tangan karena kita adalah saudara. Tapi kalau kayak gini ceritanya ya berarti cintaku nggak bertepuk sebelah tangan kan, Mas? Jadi adik juga mencintai Mas. Perasaan kita sama. Itulah sebabnya dari dulu aku nggak bisa jauh dari Mas Ferry. Maafin aku ya, Mas. Tapi kita kan nggak saudara. Kita juga bukan sekandung. Kenapa kita tidak menjalani ini semua? Maksud Mas Ferry? Aku sangat menyayangi adik. Dan juga aku nggak mau kehilangan adik. Alasan utamaku datang ke desa ini itu semua karena kamu. Karena aku mencintai adikku sendiri. Ternyata kita itu tidak sekandung ataupun saudara. Iya, Mas. Nanti kita bicarakan lagi sama Mamang ya, Mas. Ya. Ya udah, adik masuk aja dulu. Mas mau cari kontrakan. Gak enak kalau kita serumah seperti ini. Iya, Mas. Ya udah, aku mau nemuin Mamang dulu ke dalam sebentar. Terus Mas mau cari kontrakan. Ya udah, yuk.